Halo dan selamat datang di Gagal Paham. Bersama saya Bunta. Saya Awi. Saya Miftah. Jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin soal Invasi. Kita invasi. invasi, spesies invasif. Jadi kan belakangan ini tuh yang lagi lagi diberitakan di mana-mana itu soal pembersihan kali dari suku jagat. Sapu. Tadi kamu suku jagat. Sapu jaga juga. Iya. Oh, Ikan sapu jagat kan itu alias yes. Aliasnya Pleiko. pleko. Ya kan? Dan itu kan spesies invasif. Belakangan ini kan dimulai dari seorang content creator yang dia biasanya seorang diri ngejaringin ikan itu untuk dimusnahkan gitu kan. Terus karena diundang di mana-mana, jadi dengan adanya konten dia, jadi dinas di Jakarta jadi bergerak gitu untuk melakukan pembahasannya. Karena Inspirasi apa cuma dinas? Iya, saya ikut kerja. Apa itu halal atau haram jadi? Ada fatwanya kok. Sabu-sabu deh. fatwa apa? Pembersihan ikan sapu. Bukan. Hah? Malah Oh, fatwa halal haram ikan Pleikonya. Ikan sapu-sapu itu halal atau haram? ini tidak berperi ke ini kan. Ini Hah? Ini baru. ya kan apa kok? Oh, baru Keikanan. Iya. Buset. gimana Gak paham. Jadi yang jelas tuh beberapa karena konten ini jadi menginfluence dinas terkait di Jakarta itu untuk ngebersihin ikan sapu-sapu itu dari kali-kali di Jakarta. Yang mana ikan sapu-sapu ini kan adalah salah satu spesies invasif, bukan ikan asli Indonesia, di mana ini spesies harusnya asli hutan Amazon, diperkenalkan sebagai ikan hias, terus karena dilepas dan dia berkembang biak, menginvasi dan menghilangkan bukan kearifan lokal, spesies asli ekosistem lokal. Menggeser. Oke, kita coba baca ya. Majelis Ulama Indonesia memberikan catatan terkait pemusnahan ikan sapu-sapu dengan cara dikubur secara massal dalam keadaan masih hidup. Sekretaris Komisi tersebut menyalahi dua prinsip, yaitu kamu baca dulu, aku susah membaca. Rahmatan lil alamin dan prinsip kesejahteraan hewan. Miftah ternyata Kamu ternyata bikin fatwa kebijakan Pemprov DKI dalam upaya mengendalikan ikan sapu-sapu itu baik atau ada maslahat, ada kearifan ya, karena itu termasuk hifz al-bi'ah, perlindungan lingkungan, sebab ikan tersebut merusak ekosistem. Itu sejalan dengan maqasid syariah yang yaitu termasuk kategori daruriyat ekologis modern, kata Kiai Miftah. Miftah menjelaskan, kamu harusnya menjelaskan. Ada ini. Jadi boleh atau enggak itu awalnya? Iya, jadi boleh apa enggak sih? Ini bingung aku jadi. Ya itu. Gimana gunungnya itu kan? Oh, ngabur. Ya. Iya, Bukannya iya, deng yang masal itu emang langsung dikubur hidup sih. Iya. Ya mau apa itu? Disembelih satu-satu. Ya juga ya. Kalau masal begitu. Iya ribet, karena di konten kreator tertentu itu ikannya dibelah kepalanya tuh loh. Iya, karena sedikit kalau sudah bertonton ngebelahin satu-satu take time banget bro. Bener. Dia bukannya mengutamakan etika hewannya, mengutamakan etika pekerja ya. Ya yang agak disayangkan sih nggak kasih alternatif aja. Ah, Dengan dana
gitu. Jadi emang harus diapain gitu. Dibakar juga, dibunuh hidup-hidup ya. Iya. Ya semua yang dibunuh harus hidup-hidup sih, kalau dibunuh mati-mati bukan dibunuh ya. Maaf, nggak ngerti sih. Cuma Ini cukup real juga kok itu. Ya, kurang update sih. kurang Males lah. nggak muncul di beranda Juga nih. Google News tuh, berarti kurang booming. Cuman sangat disayangkan. Kayaknya dia nggak komen soal korupsi dana haji deh. Iya. Balik lagi ke situ. Setiap apa hitungan ekonomi ekosistem itu bakal jauh-jauh dari pemerintah. Masalahnya ini kan dia ngurusin itu. Kemarin yang kayaknya kasusnya lebih besar kan, diam-diam baik gitu maksudnya. Itu kan kayaknya lebih urgent deh. Nah, tapi oke lah itu. Iya, Nah, kan masalah spesies invasif ini itu kan nggak cuma ikan satu-satu. Di banyak sungai di Indonesia kan banyak spesies lain. Danau Toba tuh red devil, ikan red devil, terus beberapa ini juga ikan nila apa gitu, itu juga kok bisa menggeser si sapu-sapu itu? Jadi kan prinsipnya spesies invasif ini kan karena dia biasanya mengganggu spesies lokal. Nah, di kasusnya ikan sapu-sapu itu, ikan sapu-sapu ini adalah ikan yang kuat gitu. Jadi dia bisa bertahan dengan Banting masih benar-benar hidup kali itu. iya, memang benar-benar itu. Iya. Dia tuh kayak punya armor gitu kan sih, ya kan? Exoskeleton. Jadi dia kuat, dia bisa tahan dengan kadar oksigen yang rendah, juga tahan terhadap kadar racun yang pencemaran. Dan dia makanin ikan-ikan kecil yang mana telur-telur dari spesies lokal atau ikan-ikannya lokal yang lebih kecil daripada dia. Jadi kan dia defense-nya kuat nih, ngedamage-nya juga sakit gitu. Kirain ikan sapu-sapu tuh makan lumut itu yang kalau dikasih akuarium kan biar akuariumnya nggak lumut kan? Ya itu kan nggak ada alternatif makanan lain. Kalau dia dikasih Gojek kayaknya dia pesen GoFood deh. Belinya ikan bakar, gurame bakar. Dan ada negatifnya juga kan, si ikan sapu-sapu itu kan jadi nggak bisa jadi agen biokontrol. Iya. Jaminan kualitas air seperti apa. Oh, jadi misalnya ada limbahnya pun tetap banyak ikannya ya? Iya, tetap banyak ikannya. Maksudnya kalau misalkan ikan normalnya nggak ada gitu ya, gara-gara dimakanin itu kan. Oh iya. Tapi kalau ikannya ada, ya itu sapu-sapu gitu. Mau gimana coba? Jadi kualitasnya ini nggak bisa dilihat dari si ikannya yang ada di situ. Jadinya Dengan pencemaran yang segitunya juga dia nggak bisa dimanfaatin untuk apa. Misalnya nih kayak tadi penguburan hidup-hidup itu cuma kayaknya salah satu opsi pemusnahan. Selain itu cuma dibakar bikin ini carbon release. iya. Dimakan nggak mungkin karena dia akumulasi logam-logam berat, racun-racun di air sungai yang tercemar itu udah terakumulasi di dagingnya. Jadi somai kita keracunan. Dijadiin pupuk pun karena dia terakumulasi logam-logam itu, ketika dia terdekomposisi diserap tanaman, kita makan buahnya, kita makan sayurnya atau apa, juga terakumulasi di badan kita, racunin juga. Bisa mainnya dia tadi. Bisa ya, jadi batako kita Dinding-dinding kayak gini nanti ada ekor-ekornya gitu, sirip-siripnya gitu ya. Tapi kan emang kesadaran akan spesies invasif ini kan masih rendah banget. Ya jangan kan spesies invasif, kesadaran akan lingkungan aja di Indonesia. Tapi kan ada bisa komen kayak gitu aja kan gitu. Gak sadar. Apa? Kesejahteraan ya banda. Seliptop Perikanan, gitu. berperi keikanan. Kepencet. Kayaknya dulu masalah
orang ngelepas arapaima itu loh, kayaknya viral banget tuh. Ya itu kan juga karena spesifikasi ya. Tapi deforestasi nggak ada maknanya sebenarnya. Kalau deforestasi apalagi untuk tanaman yang terjahat. Nah yang itu arapaima viral banget tuh. Si sapu-sapu kan sebenarnya dari dulu kan itu. Iya, arapaima viral karena mungkin mengancam ya. Mengancam dalam artian dia sangat berbahaya secara langsung untuk manusia. Dia bisa makan kita bro, besar banget itu ikan. Dan itu ikan piranha gitu. Ikan sapu-sapu mungkin di kita cuman nyipok-nyipok doang ya. Iya. Predator kan. Si arapaima ya. Oh, kalau arapaima kita taruh tangan hilang mungkin kita gitu kan. Jadi kayak viral gitu dan ukurannya kan masif gitu, gede banget gitu, bikin ketakutan. Kalau sapu-sapu kan dia silent killer gitu, pelan-pelan invasi gitu, jadi terus ngambil tanahnya gitu. Digusur gitu kan ikan-ikan. Digusur karena percaya bahwa ini adalah tanah terjaga. Tanah tuan ini bos. Dari 3.000 tahun yang lalu. Jadi tanah yang udah ini ekosistem yang udah dijanjikan. Parasit banget. Tapi ini bukan tentang ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu bisa membelah sungai kan? Kan yang sebelah belah lautan tadi. Ikan sapu-sapu belah sini. Belah opini. Tapi sebenarnya ada cara bunuhnya nggak sih? Sapu-sapu selain dikubur masal kayak gitu. Iya susah. Bisa diracun aja. Diracun aja nggak mati, malah ikan lokal yang mati. Dia ini sungai di Jakarta itu, kali-kali di Jakarta itu termasuk sebagai sungai, dianggap sungai paling tercemar. Itu aja dia masih hidup, berkembang biak dan semasif itu. Kemarin pengangkatan bisa bertonton. Yang nguburnya itu apa kayak nuang itu nggak habis-habis gitu. Iya. Gila. Pakai racun apalagi. Bahkan katanya kalau ikan yang nggak dibunuh, cuman dituang doang terus dikubur, ikannya ini masih bisa hidup gitu. Misalnya ada banjir gitu, ikannya bisa keluar gitu. Iya, ada kemungkinan itu karena dia bisa bertahan cukup lama karena dia punya kayak lapirin gitu kan, dia ada sistem organnya yang namanya lapirin yang bisa bertahan untuk situasi yang kekurangan oksigen. Mungkin yang ini sebenarnya kayak gitu. Ini kalau dikubur ini nggak efektif. Ya mungkin. Sebenarnya kan Jakarta ada banjir-banjirnya kan. Kalau banjir keluar lagi percuma nih. Tapi kesejahteraan gitu. Oh, iya. Fokusnya di selain itu sejahtera atau Itu deh yang sebenarnya. Ya. Itu baru spesies invasif yang hewan. Banyak juga spesies invasif yang tanaman. Oh, Tanaman-tanaman yang hias gitu kan. Itu kan juga sering orang karena hobi kan koleksi terus di tua-tua kan bisa beberapa tanaman hias yang dia cepat banget pertumbuhannya kan bisa tumbuh tinggi, tumbuh cepat gitu, nutupin areal, nutupin apa namanya naungan gitu, dia bikin naungan kan ngematiin tanaman-tanaman yang mungkin lebih pendek daripada ini. belum lagi tanaman-tanaman yang secara alami ngeluarin herbisida gitu loh. Ada kan? Ya semua tanaman sih itu herbisida. Oh, itu tanaman apa nih? Banget Yang enggak hias ya. Ya kayak anggrek-anggrek atau anggrek itu cukup kuat tuh. Ini apa kayak yang kayak kaktus-kaktusan. Berarti kan tapi anggrek bukannya dari Indonesia. kan nggak semua spesies. Dan bukan kadang ya spesies invasif itu kan bukan masalah cuma dari Indonesia aja. Misalnya dari ekosistem satu ke ekosistem yang lain. Oh. Dan dia merusak
spesies yang ada di ekosistem aslinya tuh. Itu kan itu spesies. Nah, kalau sawit ini pasif. Sawit itu nggak invasif sih sebenarnya sistemnya. Orang yang sawitnya yang invasif. Lahan sawit itu udah dijanjikan 3.000 tahun lalu nggak sih? Cuma dulu belum kenal sawit. Sampai nggak jadi minum. Tapi ini ya ada fakta lucu ya soal sawit ya. Kita kemana-mana nyawit gitu kan, semua hutan ditempakin untuk sawit. Minyak goreng hampir tembus 50.000. Iya. Terus kemana kita? Kan diesel. kan Selat Hormuz itu ditutup, makanya minyaknya nggak bisa lewat. Biasa kan minyak bumi, minyak sawit. Aduh. Kan Kita hasil loh itu di mana-mana tiba-tiba tumbuh sawit kan. Iya sih. Kita tapi kan sawit seenggaknya lah pribumi lah. Pribumi. Ya, asli Indonesia nggak sih? enggak dong. Sawit itu pertama kali itu karena asli Afrika. Oh, Iya. jadi invasi itu nggak cuma dari secara alami kuat terus merubah, terus ada campur tangan manusia bisa jadi invasif juga. Dan itu spesies yang diintroduce sebagai spesies yang produktif. Ya bisa menghasilkan cuan. Ya sulit sih. Itu dari segi ekosistem. Tapi kalau dari segi orang gitu sebenarnya Indonesia mulai kebanyakan kedatangan warga negara asing gitu. Jauh banget pertanyaan apa? Ya, kalau yang tadi masalah spesies pasif, pasif itu problemnya itu adalah karena itu tadi peri kehewanan tadi. Ya. Jadi orang-orang ini kayak sayang gitu, ini sudah dipiara lama gitu, kalau dimusnahkan itu kayak sayang, makanya dilepas ke alam. Ini kalau orang asing bingung juga ya, asasnya apa nih? Makanya rada jauh sih, aku merasa goblok sendiri. Oh, topiknya tiba-tiba bisa banting setir. Ya, tapi itu ini sih problematik juga sih. Iya kan? Soalnya nih ada beberapa channel nih, beberapa meme ini, udah lama sih meme sebetulnya. Itu tuh ada sebuah pulau di Indonesia tuh yang dibilang the whitest island in Indonesia, What? in Southeast Asia. Bali. The whitest island karena banyak banget. Ya kan mereka turis tuh. Turis tapi 7 tahun gitu ya. Wajir sampai Kan banyak ini Banyak. Ilegal itu, oh. yang dia sudah habis masa berkunjungnya tapi masih tinggal di situ. Terus ya itulah. Jadi kotasi itu ya. Itu klaim tanah Tuhan. Kalau itu untungnya kayak masih sudah bisa, nggak bisa paspor, mereka nggak bisa masuk itu. Oh, itu Iya. berarti Indonesia ini ya, ngeban orang-orang Israel. Orang-orang Jangan disebut ini, ya ini harus dipikir. Itu harus dipikir itu. Ya, bahaya itu. Lebih bahaya dari yang lain. Itu bisa langsung ke bed itu. Nah, ini harus dipikir. orang-orang Timur Tengah. Orang-orang. Kayaknya itu nggak bisa, tapi ada cara masuknya. Kan ada beberapa negara yang bisa ngasih visa tanpa harus tinggal, misalnya cuma ngasih kontribusi terhadap
uang gitu, bagi uang investasi berapa? investasi berapa bisa dapat paspor negara itu. Nah itu bisa. Oh, iya, iya. Cara masuk ke Indonesianya dengan cara itu. Yang beli paspor itu ya, negara-negara Amerika Selatan gitu. Bisa. Banyak pak. Spesies masif, spesies. Ya kan maksudnya yang apa orang-orang yang menggeser pribumi kan banyak nggak cuma yang dijanjikan gitu, tapi kan katanya nih ya orang-orang yang dari Asia Selatan itu katanya juga merambah bikin komunitas-komunitas di negara tertentu, bahkan Jepang yang mereka sangat orang-orang Jepang tok, katanya banyak komunitas orang Asia Selatan yang di situ. Ya, itu kan karena kebijakan negara kan mereka itu tuh kayak tarik ulur antara kebutuhan sama ya itu mereka populasi decline sedangkan mereka butuh tenaga kerja. Kalau kayak gitu Singapura tuh orang mana? Singlish ya ngomongnya. Harusnya Orang mana itu? Itu nggak bisa. Jadi kalau itu kan beda ya urusannya itu beda. Memang yang invasi itu spesies aja. Iya, Oh, spesies ada spesies yang Kalau manusia ya bukan. iya. Itu lebih ke migrasi ya. Oh, gas. Migrasi ya. Migrasi. Kalau manusia memang dari sana itu udah invasi. Migrasi. Kan dari kalau sejarah evolusinya kan dari yang sekarang jadinya benua Afrika kan, Jepang berevolusi. Iya. Jadi kita di sini di Indonesia. Tujuannya apa? Karena semuanya manusia. yang tadinya cuma Apa sih yang nggak ditinggalin manusia? Gurun tandus saja bisa ditinggalin sekarang. Ini aja belum jadi Atlantis saja. dalam laut kan? dalam laut kan? Tapi luar angkasa udah mulai menginvasi luar angkasa. Udah banyak upaya. Spesifik. Ikan-ikan yang udah tergeser itu apa aja? Ikan. Yang nggak tahu orang kan Indonesia kan ya karena memang riset baru kan, tren riset baru. Sebenarnya seluruh dunia sih tren riset biotek kan baru. Jadi discovery untuk spesies-spesies baru itu kan ya belum semaksimal mungkin gitu. Ya, belum ditemukan udah punah kan banyak karena spesies itu masih bahkan nggak tahu dunia apa gitu. iya. Saking invasif. Cuma dari kata-katanya orang-orang tua ya, dulu ada ikan ini, ada ikan ini. Jadi ikan itu ada spesies ini, spesies itu. Ya kayak ini aja deforestasi. Pulau Jawa aja dulu kan hutan, terus jadi lahan sawah, sekarang pekarangan jadi kota. Itu kan spesies dulu pasti udah hilang tuh. Tapi itu kayak perubahan iklim gitu bisa jadi faktor. Ya bisa. Ya kan faktornya perubahan itu manusia juga. Ujungnya manusia. Jadi Global warming itu siklus yang pasti terjadi, cuman kan manusia accelerate itu. Gara-gara disamber. Gara-gara apa? Disamber. Fit sabar. Iya. Baby boomer. Oh, baby boomer. Iya lah. Teman bukunya terus itu baru pas sekarang. Oh. Tapi kenapa perubahan iklim sekarang kayaknya ya? Kalian ngerasa nggak perubahan iklim itu kan kayak 2-3 tahun yang lalu kayak digaung-gaungkan gitu. Semua orang ngomong itu perubahan iklim. Apa? Sekarang lebih penting perang ya. Oh iya, iya sih. Betul banget. Iya. Isunya itu nggak lebih besar daripada isu yang lagi digaungin saat ini, yang lagi terjadi saat ini. Kan ya itu resources kan ini masalah.
scarcity. Perang buat sesuatu. Apa perang buat dapat sesuatu juga? Ini buat dapat sesuatu. buat dapat sesuatu. Kalau Padahal ada apa-apanya ngapain? ya itu kan juga jadi ini kayak global warming itu kan karena emisi. Perang itu emisinya nggak pernah terhitung. Iya, paling begini. Oh iya. Militer itu nggak pernah tercantum sebagai salah satu emisi. Kalau di hitungan kredit karbon kayak gitu itu nggak pernah dicantumkan. Gak pernah masuk hitungan ya. Ya karena kan militer itu kan kayak rahasia gitu ya. Kalau dia ngasih oh ini total emisinya itu kan bisa dikalkulasi seberapa banyak alutsista apa segala macam gitu kalkulasi itu. Jadi itu karena kerahasiaan nggak pernah terungkap. Ya sekali nerbangin pesawat jet aja Oh, iya. berapa? Di roket-roket Roket-roket itu berapa? lebih lagi tuh. Ininya itu baru bahan bakar yang dipakai untuk peluncuran, untuk penggeraknya dia. Impact ledakannya itu kan nggak pernah terhitung. Padahal itu termasuk faktor tinggi ya. Iya, Unlimited. Karena nggak ada datanya dibilang unlimited. Ada datanya pun akan melebihi semua emisi yang dihasilkan manusia. iya. Saat ini kan yang paling kelihatan emisinya paling gede itu adalah pesawat pribadi. Kelihatannya kan. Lah pesawat pribadi aja sebesar itu, bro. Itu belum bum ya. Jet fighter berapa kali Iya. bahan bakar Berapa Iya, kali kecepatan. dengan kecepatan dengan powernya segitu Mengangkat dan nggak cuma satu, kayak yang satu berapa ratus. itu baru yang pesawat. Kapal Kapal induk itu berapa kalinya kapal tanker nggak sih? tahu. Nah itu kayak negara berjalan deh. Kalau perang kayak gitu ekosistemnya juga banyak ya. Ya pasti itu kan apa namanya ekosistem shifting yang nggak pernah diprediksi, nggak pernah apa ya kayak diinginkan ya. Sapu-sapu bakal survive nggak di tempat kau? Kecoa kayaknya survive. Lebih make sense itu. Kecoa itu yang kayaknya survive. Kan satu-satu sih belum tentu. Lucu juga gitu, tempatnya itu hancur-hancuran gitu, terus ada danau kayak gitu, disaring gitu, ada sapu-sapunya gitu kan, hebat. Masalahnya nggak ada orang yang buang sapu-sapu ke situ. Kan spesies itu harus diintroduce dulu, sedangkan sapu-sapu kan dia butuh aliran air untuk ke sana. Kayak kecoa kayaknya bisa jalan nih dia. Ada di mana-mana kalau kecoa. Aku nggak apa spesies kecoa yang invasif. Mungkin ada tapi enggak. Tapi kayaknya nggak geser ini kan, kecoa tuh nggak geser spesies gitu. Enggak. Aku sih nggak tahu ya, tapi ya bisa aja. Kalau dia populasinya udah terlalu banyak gitu kan, Iya. pasti geser, Rebutan makanan soal. pasti ganggu rantai makanan. Orang cuman bukan cuman sih, orang perubahan pola tanam aja itu bisa bikin siklus rantai makanan itu bergeser kok. Orang bilang zaman dulu masa pemerintahan yang agak jauh sebelum yang sekarang itu pertanian itu katanya hasilnya banyak banget sampai ekspor gitu. Nah karena pertaniannya booming banget, terus zaman sekarang akhirnya kayaknya katanya nih tanahnya akhirnya berkurang kemampuan untuk menghasilkan produk-produk pertanian gitu. Itu benar nggak sih?
lahannya juga berkurang. Olahannya juga berkurang. Lahannya berkurang, yang harus dikasih makan jadi lebih banyak. Oh, Jadi produktivitas meningkat sampai saat ini tuh produktivitas meningkat, Oh. walaupun nggak signifikan ya, ada peningkatan. Tapi kan laju peningkatan produktivitas sama laju yang harus dikasih makan ini beda jauh gitu loh perbandingannya. Jadi kayak kamu balapan pakai sepeda ontel lawan Mercy loh. sepeda ontel. Game 4 kaki. Ya makanya nggak nutup gitu. Iya. Maksudnya kan harapan hidup juga meningkat. Harapan lebih. Zaman dulu ya. Ya istilah banyak rezeki kan gara-gara itu harapan hidup dikit apa makanya sebanyak mungkin ya ketika produksi sekarang kan Ya sekarang harapan hidup nggak berharap mereka. Itu aja syukur kan. Sekarang hidup sampai 70 tahun. Tapi umur 50 tahun udah sakit-sakitan gitu dari sana. Ya stresnya beda. survival ininya challenge-nya beda. Kalau dulu disease apa namanya kelaparan gitu. Kalau sekarang kan mental inflasi, housing. orang mikirin negara aja Aduh. yang psikolog yang sampai sekarang mikir Banyak. Ya, parah. Dan kalau nggak mikir negara tadi, episode yang lalu mau nggak mau harus bersuara deh sekarang. Mbak mau bersuara, suara ada ibu. Anjay. Kopinya spesies invasif. Iya tuh, Arabica kan dari Arab tuh. Kan dari namanya kan Arabica. Banyak ditanam di Indonesia kan. Terus kalau robusta dari robust gitu. Enggak, Robusta berarti dia robot, nggak sekuat. Ditanam di mana-mana kayak sapu-sapu. emang di Arab ada kopi Iya juga. Kan gurun ya. Bener juga sih. Namanya Arabic. Mau masalah tanaman invasif. Bun. Kopi nikmat. Gimana lagi? Mau kopi aja karena lihat kambing. Ya terus kambingnya Kambingnya jadi hiperaktif. kerja terus. sampai di ban kan gara-gara bikin berat kopi di Inggris kan di ban kan Aneh ya kesehatan. Iya, kalau itu sejarah kesehatan mah lebih konyol lagi. Dulu yang mempromosikan rokok adalah farmasis, kedokteran. Rokok dibilang obat ya. Iya. Dulu rokok bisa di pesawat. Oh iya? bisa ya Kedokteran dulu bisa ngerokok. Bahkan itu dijadiin promo. Anjir. Merokok di ketinggian. Nikmat banget kayak itu. Ya itu kan. Tapi kan ya seiring ya itu loh, sains kan bertempat
Aku ingat sampingku waktu di pesawat itu orang tua gitu, kakek-kakek gitu. Dia ngerasa emosi ada pemberitahuan pesawat ini bebas asap rokok. Wah, ini parah banget nih. Masa di pesawat boleh ngerokok gitu, dan aku kira bercanda gitu, tapi ternyata dia mikir beneran bahwa anggapan pesawat ini bebas asap rokok itu ternyata sebenarnya kan nggak boleh ngerokok ya, tapi dia beranggapan bahwa pesawat ini bebas asap rokok boleh ngerokok gitu. Itu nggak tanya turun mana begitu. Kasih maksud kanan pak, ini bisa kiri. Saya nanya, ini pesawatnya kadang bocor nggak ya bannya gitu. Lalu tadi ngomongin spesies eksklusif. Spesies invasif. Tapi unta itu spesies invasif kan? Kalau kita lihat tracking evolusinya. Kok bisa? Karena kan unta itu kalau dari evolusinya dia itu adalah spesies yang harusnya hidup di lingkungan ekstrim dingin. Hah? Kok ini? Angka ini ingin juga. Oh iya ya. Fitur-fitur yang karena air. bisa kepake. Ya, Tapi di kutub nggak ada unta. kan fosil banyak. Oh iya? Iya, unta purba itu semuanya dari pipit. Entah itu atau mana. Makanya aku nggak panas. Belum revolusi ya. Lapar Tahu unta. nggak Pak? Tahu nggak faktanya? Arab itu nyimpor unta Hah? Impor dari mana? dari Australia. What? Nggak tahu kan faktanya? Jadi saking butuh banyaknya mereka ngimpor. Padahal kayak persepsi Arab Saudi itu, bukan Arab Saudi sih, negara-negara Arab itu ada untanya. Iya memang ada, cuman kan kurang populasinya. Itu harus ngimpor. Tapi kan spesiesnya beda nggak sih? Ya spesies unta cuma di berapa ya sampai saat ini? Kayak 2, 3 gitu lupa. Tapi kan yang satunya di bagian sini, yang satunya di bagian sini, yang satu spesiesnya sama. Itu invasif juga berarti. Ya kan dipindah dari migrasi kan. Fiturnya kan sama. Fiturnya sama. Sama-sama dikubur. Iya, paling nggak ada karbu doang. Kayak HP aja malah. Ini kurang 3 pixel segala macam. Sebenarnya fitur Modif dingin. kan cuman kan upgrade RAM apa kayak gimana? Fitur Resumen masih. Oh, di kutub kan nggak ada gajah juga ya? Mamut di tempat dingin. Beruang kutub sama penguin itu nggak pernah ketemu. Oh iya? Nah, kan? Kamu nggak tahu kan fakta itu? Beruang kutub sama penguin itu nggak pernah ketemuan. Tapi Karena beruang kutub itu di kutub utara, penguin di Antartika. biasanya Cuma salah di film mereka bersama-sama. di kutub utara nggak ada penguin. Iya. Katanya penghuni Antartika itu cuma penguin ya? Makanya mereka nggak takut sama manusia karena dianggap sama-sama berjalan dengan 2 kaki kan. Jadi manusia itu dianggap penguin yang aneh aja oleh penguin. Sama-sama dibuat berarti nggak. Apa di episode ini kita jadi bahas fakta-fakta menarik. Ya kesana lagi. Ikan sabu-sabu tuh menarik banget nggak sih? Dia bisa kuat banget kayak gitu. Dikutuk kuat ya. Ah, jadi kalau dingin, armornya itu orang pakai armor kayaknya butuh nggak tahan dingin ya. nggak tahu juga. Orang kutub itu kalau pakai armor istilahnya ada gambesonnya. Jadi di
di bawah plat besi itu dikasih kayak jaket gitu. Ups. Fakta menarik lagi. Kita menarik lagi. Nggak tahu. Soalnya kalau pakai besi doang kan besinya nyerap dingin. Malah nempel kulitnya sama besi. Iya. Jadi cowok. Iron Man lagi gitu. Ini gara-gara spesies invasif ini. Otak kita kena inflasi. Jadi terinflasi. Duh. Ya itu apa? Ini kita menyadarkan orang. Jadi rasa sayang kita terhadap hewan peliharaan itu enggak apa ya, jangan terlalu berlebihan. Kita juga tetap harus menjaga ekosistem yang ada gitu. Jadi kalau dia bukan spesies asli dari ekosistem itu, walaupun kita sayang banget sama peliharaan ini, sedangkan kita nggak bisa lagi meliharanya, jangan dilepasin terakhir. Ya. Bahkan yang bahaya tuh ular-ular kayak gitu nggak sih? Ular yang berbisa lagi itu kan bahaya banget. Jangan sampai sayang kita terhadap binatang itu melebihi sayang kita terhadap sang manusia itu. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Manusia juga Manusianya banyak yang kayak goblok gitu. Aduh. Kita tetap harus memikirkan sejarahnya. Oh ya juga ya. Tadi kita sih. Jika sampai jumpa di Gagal Paham episode berikutnya, saya Punta. Awi. Saya Sampai jumpa.